Sebelum kalian mencatat surat-surat ke dalam buku agenda, sebaiknya kalian harus membuat format buku agenda di Microsoft Excel. Format buku agenda di Microsoft Excel, kalian bisa mencatat surat-surat di dalam buku agenda. Saya punya 2 surat untuk dijadikan contoh bahan praktek video. Ini. Dan langsung saja ke langkah awalnya, yaitu menentukan urutan nomor. Cara menentukan urutan nomor yaitu kalian harus mencari tanggal, bulan, dan tahun terlama di surat. Di sini di surat pertama ada 2 September 2015. Di surat kedua ada 15 Februari 2013. Berarti surat yang paling terlama yaitu 15 Februari 2013. Maka ini yang terlebih dahulu kita catat sebagai urutan pertama dan surat pertama. Setelah kalian sudah menentukan nomor urut, maka langkah kedua kalian harus menentukan ini surat masuk atau surat keluar. Nah, dalam surat ini termasuk surat masuk karena ini dari PT Gilang Kencana memberikan surat masuk kepada Cemerlang Abadi. Maka yang akan kita catat yaitu surat masuk SM. Nah, ini adalah contoh format buku agenda. Karena tadi di tahun 2013 dan surat paling terlama, jadi kita tulis ini urutan ke pertama, ke 1. Ini adalah SM atau SK, surat masuk atau surat keluar. Karena tadi ini adalah surat masuk, jadi kita ketik di sini adalah SM. Ini. Nah, untuk langkah ketiga yaitu menentukan kepada atau dari mana surat ini berasal. Di kolom Excel kepada atau dari ini terjadi pada perusahaan lain. Karena ini adalah perusahaan kita, PT Cemerlang Abadi, jadi ini termasuk surat masuk, dan ini adalah perusahaan orang lain, yaitu perusahaan PT Gilang Kencana. Maka kita catat perusahaan orang lain ini ke dalam kolom kepada atau dari. Nah, setelah kalian mencatat kolom kepada atau dari, langkah keempatnya yaitu kalian mencatat tanggal surat yang ada di surat kalian. Di sini ada 15 Februari 2013, maka nanti catat di tanggal surat sesuai dengan isi surat di sini ya. Nah, untuk nanti tanggal suratnya itu dicatat sebelum 3 hari tanggal surat ini. Ini adalah kepada atau dari ya. Tadi karena dari PT Gilang Kencana, jadi kita tulis sini PT Gilang Kencana. Di langkah 4 tadi sudah saya jelaskan tanggal surat sesuai dengan isi surat. Nah, karena tanggal suratnya itu ada 15 Februari 2013, jadi kita tulis di sini di kolomnya seperti tadi. Nah, untuk ini tanggal catat yang sudah saya jelaskan tadi dicatat sebelum 3 hari tanggal surat ini. Berarti 12 Februari 2013. Langsung ke langkah 5, yaitu mencatat nomor surat. Ini adalah nomor suratnya, langsung dicatat ke dalam buku agenda ya, sesuai isi surat di sini. Nah, langkah ke-6 yaitu mencatat perihal dalam surat. Nah, ini perihalnya di sini. Tentang surat penawaran barang. Jadi langkah ke-6 ini langsung kita catat ke dalam buku agenda tentang perihal dalam kolom Excel-nya. Nah, ini adalah nomor surat ya di langkah ke-5. Langsung kita catat ya sesuai dengan isi surat yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, seperti ini sesuai dengan isi surat tadi. Nah, langsung ke langkah ke-6
yaitu kita masukkan perihal yang tadi sesuai dengan isi surat, yaitu tentang perihal surat penawaran barang. Nah, contohnya seperti ini untuk langkah kelima dan langkah keenam. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu mencari lampiran, mencatat lampiran. Karena di surat ini tidak ada lampirannya, jadi kita bisa strip atau kosongkan untuk di langkah ke-7 tadi ya. Nah, untuk di langkah ke-8 ini itu menentukan atau mencari kode arsip. Kode arsip itu kita ambil dari perusahaan lain, nama dari perusahaan lain, yaitu 2 huruf depan nama perusahaannya. Ini adalah perusahaan PT Gilang Kencana, berarti kita harus mengambil 2 huruf depan nama perusahaannya, yaitu GI, dan kita catat ini di kode arsip sebagai GI. Nah, ini adalah lampirannya di langkah ke-7, yaitu mencatat lampiran. Karena lampirannya tadi tidak ada, jadi di strip aja. Di langkah 8 yaitu mencatat kode arsip. Tadi sudah ditentukan kode arsipnya, yaitu GI, nama depan atau 2 huruf depan nama perusahaan tersebut. Nah, seperti ini. Nah, untuk contoh surat yang kedua ini, langkah dan cara pembuatannya dan cara mencatat itu sama seperti surat yang pertama tadi, urutan pertama, tapi ini berada di urutan kedua karena 2013 ini di urutan pertama karena lebih lama di tahun 2013, dan ini berada di 2015. Karena ini di urutan kedua tetap sama langkahnya dan caranya. Nah, ini termasuk pada surat keluar karena PT Cemerlang Abadi ini adalah perusahaan kita, dan ini berada di kop surat, dan surat ini diberikan kepada PT Buana Karya Gedungan. Nah, karena ini juga lampirannya tidak ada, jadi di strip juga ya, dan perihalnya juga sama dicatat sesuai dengan isi kolom perihalnya, yaitu tentang permohonan izin keluar atau masuk barang, dan ini tidak ada nomor suratnya, berarti kita strip aja atau dikosongkan nomor suratnya. Dan sini juga ada 2 September 2015 untuk tanggal suratnya. Nah, tanggal catatnya itu sama seperti yang di surat yang pertama, dicatat atau ditulis sebelum 3 hari tanggal surat. Ini seperti ini untuk surat kedua di nomor urut kedua, karena dia di 2015, ini harus diganti di 2015. Seperti ini, tanggal catatnya 3 hari sebelum tanggal surat ya. Ini masuk sebagai surat keluar ya, karena perusahaan kita PT Cemerlang Abadi berada di kop surat, dan surat ini diberikan untuk PT Buana Karya Gedungan. Kita kosongkan saja atau kita strip. Nah, untuk perihal ini sesuai dengan isi surat, yaitu tentang permohonan izin keluar masuk barang. Karena lampirannya kosong, maka kita strip. Nah, kode arsipnya BU karena ini 2 huruf depan dari nama perusahaan. Nah, ketika sudah selesai memasukkan semua surat ke dalam buku agenda, tahap selanjutnya adalah mengindeks. Hai, di sini saya akan melakukan tugas saya, yaitu bagian mengabjad atau mengindeks. Di mana dalam mengabjad kita perlu ketelitian, dikarenakan untuk hasilnya akan dimasukkan atau disimpan ke dalam order. Untuk mengabjad atau mengindeks, kita perlu ketelitian khusus. Seperti surat yang sedang saya pegang, yaitu PT Maju Jaya. Alamat yang dituju PT Cemerlang Abadi, di mana surat ini merupakan surat masuk. Untuk mengindeks, kita perlu tahu pengirimannya dari mana. Misalnya PT Maju Jaya. Setelah digarisbawahi, bagian kita mengindeks. Seperti contohnya PT Maju Jaya, di mana ini merupakan nama perusahaan. Oke, kita indeksnya sebagai MA. Nah, setelah diindeks, baru kita highlight di bagian atas kanan.
seperti ini. Untuk surat selanjutnya, ini merupakan surat masuk, yang dimana jenisnya merupakan surat cuti menikah. Siapa pengirimnya? Di sini ada Andini Daberli, dimana kita akan menggarisbawahi, mengindeksnya ditaruh di depan atau di unit pertama, yaitu DA. Kita tulis di pojok kanan atas. Setelah diindeks, baru kita highlight. Untuk tahap selanjutnya, yaitu setelah diindeks, tindakan selanjutnya yaitu mengguide atau sebagai tanda pengenal tujuannya untuk bisa ditemukan kembali dengan mudah. Contoh misalnya surat yang saya punya, setelah saya indeks, nama dia adalah MA. Berarti kita tulis di sini M. Selanjutnya, saya punya surat dengan indeks DA. Berarti di sini kita tulis D. Setelah tahap mengindeks selesai, nyimpannya ke dalam guide, tahap selanjutnya yaitu memasukkan ke dalam OutNar. Setelah mengindeks, kita akan menyimpan surat dalam OutNar. Pertama-tama, OutNar dibuka terlebih dahulu. Setelah itu, kita memasukkan surat yang sudah diurut menurut kode arsip. Seperti ini. Terlebih dahulu kertasnya dibolongin. Kita menyimpan surat dalam OutNar ini berdasarkan kode arsip yang sudah dibuat atau yang sudah diindeks. Setelah itu kita tutup seperti ini, lalu ini. Setelah menyimpan surat dalam OutNar, tahap selanjutnya adalah penemuan surat kembali. Di sini saya bertugas untuk penemuan kembali surat atas nama PT Alexindo Furniture dengan kode arsip AL. Itu bisa dilihat sini, cari get, terus setelah dapat suratnya kita lihat sini ketemu atas nama PT Alexindo Furniture. Yang kedua, saya ingin mencari PT Cakrawala Biru dengan kode arsip CA dengan huruf C. Ini ketemu dengan surat masuk. Yang ketiga, saya ingin mencari surat atas nama Samsul Huda dengan kode arsip HU. Guide H ini. Yang keempat, selanjutnya saya ingin mencari surat atas nama PT Gilang Kencana dengan indeks huruf G. Gilang Kencana. Kelima, saya ingin mencari surat atas nama Andini Dabarti dengan kode arsip DA. Sini mencari get dengan huruf D dan mencari surat atas nama ini. Baik, itu saja penemuan kembali surat. Ini adalah tahap akhir dari pengambilan video kali ini. Ini menampilkan buku agenda yang sudah selesai kami buat dari surat nomor 1 sampai ke surat nomor 25. Demikian video dari kami, yaitu pertemuan 9 dengan judul Praktek Video Sistem Abjad. Kami dari kelompok 1, kami ucapkan terima kasih.